pagi adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Senang nggak? Senang ya. Dan pastinya kakak tahu kalian sudah duduk manis di depan HP atau di depan laptop untuk kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu, sudahkah kita mematuhi protokol kesehatan yang selalu apa? Kalau keluar kita pakai masker, selalu cuci tangan, selalu makan makanan yang sehat dan banyak beristirahat. Pasti ya, selalu dilakukan ya. Semuanya keren. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Kakak antarkan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan selalu ada buat kami. Dan kami menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Oke. Cerita pada sekolah minggu online hari ini judulnya adalah Jangan Takut. Apa? Jangan takut. Nah, ayat Alkitabnya ada di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Untuk adik-adik yang sudah kelas besar bisa dibuka sendiri dan dibaca. Untuk adik-adik yang masih kelas kecil, kalau sudah pintar baca, minta bantuan mama untuk dibukakan lalu belajar membaca. Terus yang masih TK, nah itu bisa minta bantuan kakak atau mama untuk membacakan. Nah, ceritanya seperti ini. Ada seorang raja namanya Raja Darius. Ya, dia orang yang baik hati, orang yang jujur. Nah, pada waktu dia berusia 62 tahun, dia menerima perintah. Ya, dia menerima perintah. Maka dari itu, Raja Darius ketika dia menerima perintah, Raja Darius harus memilih 120 orang petinggi untuk disebarkan di seluruh kerajaannya untuk membantu pekerjaannya. Nah, maka dipilihlah 120 orang. Nah, dari 120 orang itu Raja Darius memilih lagi 3 orang petinggi yang khusus bertanggung jawab atas semuanya yang berhubungan langsung kepada Raja Darius ya, untuk menyampaikan segala sesuatunya langsung kepada Raja Darius supaya Raja Darius jangan sampai dirugikan seperti itu. Jadi yang 3 petinggi ini membawahi semua yang 120 tadi bertanggung jawab langsung kepada Raja Darius. Nah, salah satu dari 3 petinggi ini ada yang bernama Daniel. Coba adik-adik di rumah ada yang namanya Daniel? Atau punya teman yang namanya Daniel? Nah, mama memberi nama kalian Daniel karena mama mau kalian menjadi anak yang baik seperti Daniel, yang rajin dan taat, takut akan Tuhan. Nah, dari 3 petinggi ini yang namanya Daniel, dia itu orang yang paling taat sama Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Makanya yang dua ini tidak suka, karena sepertinya Daniel ini lebih disayangi oleh Raja Darius. Dan Raja Darius berniat untuk mengangkat Daniel menjadi pemimpinnya bagi mereka. Yang 2 tadi gak suka. Enak-enak saja. Kan kita sama-sama ini jabatannya. Kenapa dia yang paling diistimewakan? Kita gak terima ya gitu. Iya, lebih baik ini. Lebih baik kita mencoba mencari-cari kesalahan Daniel supaya Daniel bisa dihukum sama Raja Darius.
Oh iya. Oh iya, betul ya. Kita harus cari-cari. Iya, mulai sekarang kita harus bersama-sama mencari. Baik, ayo kita cari gitu. Kedua petinggi yang tidak suka dengan Daniel ini setiap hari berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan Daniel. Supaya apa? Supaya Daniel dihukum sama raja. Nah, tetapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mereka tidak menemukan kesalahan Daniel sama sekali. Kenapa? Karena Daniel itu orang yang baik. Kenapa kita tidak menemukan kesalahan dari Daniel ini, gimana sih? Jadi dia tidak bisa dihukum, jadi tidak bisa dipenjara. Gimana ya? Pusing ya, gitu. Lalu pada suatu hari, di rumah Daniel itu ada bertingkat ya. Di atas itu atap terbuka. Jadi kalau Daniel sedang melakukan aktivitas di situ, akan terlihat dari sekitarnya. Pada suatu hari teman-teman, adik-adik semuanya, Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia selalu rajin berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Nah, pada saat itu Daniel sedang menghadap kepada Tuhan dengan dia memuji dan berdoa. Nah, pada saat Daniel berdoa kepada Tuhan, dua orang yang tidak suka tadi melihat, tuh, dia sedang berdoa kepada Tuhannya. Kita pakai aja itu sebagai alasan supaya raja memberikan perintah supaya yang tidak meminta kepada Raja Darius dihukum. Lalu kemudian mereka dengan kita menemukan alasan supaya Daniel dihukum, gitu. Senang hati mereka. Jahat ya, mereka mau mau memperkarakan Daniel yang baik hati, biar Daniel dihukum, begitu. Lalu mereka berdua datang kepada Raja Darius. Raja Darius, dimuliakanlah namamu. Raja Darius, raja kekal selama-lamanya. Ada apa? Gitu. Raja, lebih baik Raja Darius itu membuat sebuah peraturan. Peraturan yang bagaimana? Gitu. Begini Raja kan seorang raja ya. Buatlah peraturan dalam 30 hari, siapapun rakyat yang ada di sini yang ketahuan meminta tidak di dalam nama Raja Darius, mereka harus dihukum, gitu. Raja Darius berpikir. Dan Raja Darius mau. Baik. Dalam 30 hari ya, yang jika dia meminta tidak di dalam namaku, gitu, akan terima hukuman. Raja Darius nggak ngerti kalau mereka itu sebenarnya akan mencelakakan Daniel yang menjadi pegawai kesayangannya. Lalu keluarlah surat perintah itu, sudah distempel tok. Nah, dibacakan di seluruh rakyatnya. Nah, mungkin kalau orang lain pada takut ya, nanti kalau aku tidak minta di dalam nama Raja Darius, nanti kita dihukum, dimasukkan penjara. Nggak mau gitu. Tetapi teman-teman semua, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian dengan yang namanya Daniel. Daniel, walaupun ada peraturan seperti itu, dia tetap saja berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat Daniel berdoa kepada Tuhan, ketahuanlah sama dua orang yang tidak suka sama dia. Lalu dilaporkan kepada Raja Darius. Mereka siap-siap. Ayo kita lapor kepada Raja Darius. Ayo. Raja yang paling dimuliakan. Raja, kami menangkap satu orang yang tidak mematuhi dengan perintah yang sudah Raja Darius keluarkan. Siapa? Raja,
Daniel tidak mematuhi perintah yang sudah Tuhan keluarkan. Jadi raja harus menangkap Daniel. Lah, rajanya bingung. Aduh, Daniel, dia kan pekerja yang aku sayangi, pekerja yang aku andalkan. Aduh, tetapi aku sudah mengeluarkan perintah ini. Aku raja, nggak boleh aku melanggar perintahku sendiri. Lalu dengan berat hati, dengan sedih, Daniel menyuruh, Raja Darius menyuruh Daniel untuk ditangkap. Adik-adik tahu nggak? Ditangkapnya dimasukin di mana? Dimasukin ke ruangan kosong? Atau dimasukin ke dalam penjara? Atau dimasukin kemana? Atau dimasukin ke gua? Dimasukin ke gua, tetapi bukan gua yang kosong. Adik-adik tahu nggak guanya isinya apa? Kakak saja takut kalau deket-deket sama ini. Dia hewan yang sangat puas, suka makan daging. Suaranya haw gitu. Apa ya? Apa ya? Hewan ini sangat buas sekali. Hidupnya di padang, tetapi waktu itu di penjara goa tempatnya Raja Darius ada ditaruh di situ. Goa singa. Goa singa. Daniel dimasukkan ke dalam goa singa itu, plung. Apa yang terjadi dengan Daniel? Singa kan suka makan orang juga, suka makan hewan juga. Karena berburu di padang, kadang suka makan rusa, kadang suka makan zebra, kadang suka makan hewan yang lainnya yang lebih lemah. Apalagi manusia pasti akan dimakan juga. Aduh, raja mungkin takutnya, aduh, Daniel ini pasti dimakan, mati dah, dimakan singa gitu. Kenapa aku menuruti ya gitu. Tetapi karena Daniel adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan yang memberi dia hidup, dan percaya bahwa Bapa di surga akan menolongnya. Dan apa yang terjadi di dalam gua singa itu, semua singa-singanya pada anteng. Walaupun di situ ada Daniel yang bisa dijadikan makanan empuk, tetapi singa itu pada diam, pada duduk-duduk santai, pada nurut. Daniel di situ tetap berdoa kepada Tuhan. Daniel tidak mati karena apa? Dia percaya kepada Tuhan, hidup dekat melekat dengan Tuhan. Makanya Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang baik, pasti akan menolong Daniel, dan Daniel percaya itu. Nah, adik-adik, sama seperti kita. Kalau di dalam pertemanan kalian, entah itu di rumah, entah itu di sekolah nantinya, atau teman-teman kalian yang lain, mungkin ada yang nakal, ada yang suka ngejek kalian, ada yang suka nggak mau mainan sama kalian. Kita tidak perlu sakit hati, ya. Karena apa? Kita punya Bapa di surga yang lebih baik, ya. Tidak perlu membalas teman-teman kita. Malah kita harus mendoakan teman kita supaya Tuhan mengubahkan hati mereka menjadi anak-anak yang baik. Nah, mari kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anaknya Tuhan. Yeay. Nah, firman Tuhan tentang Daniel yang diberi judul Jangan Takut itu mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang kuat, ya, yang tetap kuat dalam iman kepada Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini sudah sampai di sini. Adik-adik semuanya senang? Ayo kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini sebelum nanti kakak kasih tantangannya, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur
karena kami memiliki Bapa di surga yang sangat baik, yang selalu menolong kami ketika kami dalam masalah ataupun dalam segala sesuatu yang tidak berkenan. Tuhan membantu kami, Tuhan menolong kami. Biarkan kami menjadi seperti Daniel yang selalu taat dan terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dengan firman-Mu ini menjadikan kami menjadi anak yang pemberani. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay. Tiba saatnya kakak kasih tantangannya. Seperti biasa, tantangannya ada 1, menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Dari mana? Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 yang bunyinya seperti ini loh. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, itu adik-adik bisa kirim videonya, lalu kirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Tantangan yang kedua, tadi kan Daniel dimasukkan ke dalam apa? Goa singa. Nah, kalian tahu bentuknya singa? Kalau belum tahu bentuknya singa, bisa minta tolong mama searching di Google ya, gambar singa kayak apa gitu. Lalu adik-adik bikin kerajinan yang berbentuk singa. Bahannya bebas, boleh dari kertas, boleh dari kain flanel, boleh dari apa saja, kardus bekas gitu juga boleh. Tapi berbentuk singa. Boleh 2 dimensi berbentuk gambar, atau 3 dimensi yang berbentuk seperti patung ya. Nah, adik-adik bisa bikin, lalu bikin yang keren singanya, lalu kirim fotonya ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke, kakak tunggu kalian berkreativitas. Oke, dalam Tuhan Yesus, sampai jumpa minggu depan. Kita bertemu lagi. Bye-bye.